sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kita akan bicara tentang investasi ya. Nah, sebenarnya yang harus bicara investasi mah Bu Febi. Kalau investasi kekayaan ya. Nah, nanti Bu Febi bisa menambahkan, juga teman-teman yang lain menambahkan. Jadi ada, saya nggak tahu judulnya tepat atau tidak, investasi dunia akhirat. Ya, pertama kita bicara dulu hakikat kehidupan dunia, teman-teman sekalian. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa dunia itu la'ibun, ya. La'ibun itu tempat bermain. Lahwun walaibun. Tetapi lahwun walaibun itu bisa jadi modal untuk hayawan, untuk kehidupan yang sesungguhnya. Orang sering bilang bahwa harta mah nggak dibawa mati. Kalau menurut saya harta bisa dibawa mati. Kan orang bilang, nah tuh harta mah udah mau dibawa paeh. Dibawa. Karena ada kalimat wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Jadi laibun walahun itu yang sifatnya sementara, permainan, itu bisa kita ubah permainan tadi menjadi sesuatu yang abadi. Laukanu ya lamun, kalau mereka paham, kalau mereka mengerti. Ini saya bicara dulu tentang hakikat kehidupan dunia menurut Al-Quran dan Sunnah. Lau anna bna adama u'tiya wadiyan. Andaikan manusia memiliki satu lembah harta, min dahabin, berupa harta, berupa emas, ahabba ilaihi thaniyan, tentu ia menginginkan yang kedua. Walau u'tiya thaniyan, jika ia memiliki yang kedua, ya, ahabba ilaihi thalisan, dia menginginkan ketiga. Wala yasuddu jawfabni adam illa turab, dan tidak ada yang dapat mengenyangkannya kecuali kematian. Turab di sini tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali tanah, maksudnya kematian. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima orang-orang yang bertobat. Di sini ada kata kunci bahwa dunia itu memang tidak pernah mengenyangkan. Makanya teman-teman jangan heran kalau orang yang sepertinya sudah berumur begitu ya, tapi dunianya masih harot gitu. Umur 75 tahun masih hoyong jadi gubernur ya, hoyong jadi bupati gitu. Teman-teman jangan menertawakan misalnya atuh 70 mages mikiran maut, jangan begitu. Dan kita juga kalau udah 70 mah memang ya kalau ada istilahnya kesempatan mah mungkin kita ambil juga gitu. Ya itulah riges kolot mah naon deui sih. Ya. Dan manusia mah sifatnya tidak pernah kenyang, teman-teman sekalian. Ya, tidak pernah kenyang. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis ini, lau anna ibna adam ma'utiya wadiyan min dhahabin ahabba ilai. Kemudian ya, ini juga masih hakikat dunia, tapi ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi seringkali Ali bin Abi Thalib itu membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat hikmah. Dan ini tercatat di dalam hadis Sahih Bukhari. Irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu akan pergi menjauh. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sedangkan akhirat akan mendekat. Jadi sifatnya dunia itu menjauh, akhirat mendekat. Dunia itu akan semakin meninggalkan kita dan kita semakin mendekati kematian.
Itu yang sering saya katakan, akhirat itu dimulai dari kematian. Jadi akhirat itu bukan dari kebangkitan, bukan dari kiamat, bukan. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, nah wartahalatil akhirah, kita seringkali mengartikan akhirat itu setelah kiamat. Padahal kalau kita lihat statementnya Ali bin Abi Thalib, dunia itu akan pergi, menjauh. Sedangkan akhirat akan mendekat. Apa yang dimaksud akhirat di sini? Pintu kematian. Makanya ketika orang itu sudah masuk ke pintu kematian, berarti dia sudah ada di kehidupan akhirat. Saudara-saudara kita yang sudah wafat itu di kehidupan akhirat. Walikullin wahidatin minhuma banun. Jadilah penghuni akhirat dan jangan penghuni dunia. Nah ini maaf teman-teman sekalian, saya terjemah bebas ya gitu. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah penghuni akhirat. Budak-budak akhirat. Abna ini budak, penghuni. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan kamu menjadi budak dunia, menjadi penghuni dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sesungguhnya dunia itu tempat berkarya dan bukan tempat hitung-hitungan. Makanya kalau hidup di dunia mah ya beramal tong hitung-hitung ya teh pahalana sabaraha, kira-kira pahalanya itu sebesar apa. Kalau pahalanya segede gunung Uhud baru dilakukan, kalau pahalanya segede butiran pasir nggak dilakukan. Sekarang mah kalau di dunia tong hitung-hitungan, dunia mah bukan untuk berhitung tapi berkarya. Fa innal yauma amalun. Hidup di dunia itu beramal wala hisab ya. Wa ghadan hisabun wala amala. Sementara akhirat itu tempat hisab dan bukan tempat beramal. Ya kalau kita proyeksikan ke pengajian kita, teman-teman sekalian. Makanya kan dari awal saya suka bilang, saya itu kalau pengajian nggak pernah lihat berapa orang yang datang. Gitu. Nu penting mah aya we pengajian. Kenapa? Nggak usah ngitung-ngitung, yang penting kita beramal, berbuat. Bahwa kita melakukan evaluasi supaya bisa lebih punya daya tarik, ya tentu saja itu metode ya. Tapi jangan sampai setelah segala upaya dilakukan, tetap saja yang ngaji itu 10 orang, 15 orang, wajahnya eta-eta keneh, ya kita mah disuruh beramal ya gitu. Allah akan melihat ikhtiar kita, amal kita, usaha kita ya. Nah, sebenarnya Pak Rifka itu bisa saja nanti mah kudu ada giveaway. Cik hadir nambah teh mun aya giveaway gitu. Giveaway-nya teh umroh gitu ya, gitu. Tong sapedah dah. Sapedah mah meureunna tos garaduheun ya gitu. Komo microwave mah Ibu Feby kan microwave-nya tos seueur tah. Jadi hadiahna ulah pangaosan, hadiah microwave ya. Pangaosan hadiahna nah, gitu. Ya itu mah kalau itu kan namanya ikhtiar ya. Tapi sebenarnya kita dalam hidup ini sudahlah, hidup mah beramal aja sudah, beramal. Kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian masih bicara tentang hakikat dunia. Nikmatani magbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Kalau ini sabda Rasul. Ada dua macam nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragh, dan kesempatan atau umur. Nah, teman-teman sekalian, ini beberapa hadis dan ayat yang berbicara tentang hakikat dunia, ya. Nah, kemudian ternyata manusia cerdas itu manusia yang berpikiran futuristik, ya. Orang yang berpikiran bukan hanya dunia, tetapi juga berpikiran jauh
melewati batas-batas dunia. Ibnu Umar berkata, aku bersama Rasulullah, lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Fasallama ala Nabi, thumma qala ya Rasulullahi ayyul mu'minina afdalu. Qala ahsanuhum khuluqan. Wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan untuk menuju kematian. Mereka itulah orang-orang cerdas. Jadi orang cerdas itu kata Nabi orang yang selalu menyiapkan diri untuk kehidupan yang lebih abadi. Ya memang orang cerdas, orang seperti itu. Jadi dia bisa memilih mana yang sifatnya sesaat, mana yang sifatnya abadi. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, fa'ayyul mu'minina aqyas. Mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian, yang sadar bahwa hidupnya itu terikat oleh waktu. Kalau sadar hidupnya terikat oleh waktu, nah tentu dia berjuang untuk mengisi waktu dengan isti'dadan. Mereka berusaha membuat persiapan-persiapan isti'dadan sebagai persiapan menuju kepada kematian. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang cerdas. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita selalu berbekal diri, selalu berpikir apa sih yang harus saya kumpulkan menuju kepulangan kita seperti yang dijelaskan dalam keterangan tadi, yang sebelumnya irtahalatid dunya mudbirah, dunia akan pergi menjauh, wartahalatil akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat akan mendekat. Nah, karena tahu bahwa akhirat itu akan mendekat, maka jadilah orang yang cerdas, yaitu apa? Ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Aktsaruhum lil mauti dzikra, banyak mengingat kematian, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amalan-amalan terbaik. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Ya, nah kita perlu mempersiapkan kehidupan akhirat itu dengan 3 hal yang bisa kita lakukan. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladin solihin yad'u lahu, anak soleh. 3 hal, salah satu yang bisa kita miliki. Silahkan yang mana saja. Boleh jadi ada keluarkan untuk jariah kita, untuk amal setelah kita mati. Boleh jadi ada ilmu yang kita share ke orang lain. Dan boleh jadi dari anak-anak yang soleh. Ada lagi hadis, teman-teman sekalian. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. 2 telapak kaki manusia tidak bisa melangkah pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afnah. Umur dihabiskan untuk apa? Wa an jasadihi fi ma'ablah. Masa muda digunakan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila fihi. Seberapa besar usaha kita mencari ilmu. Wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Dan tentang harta, an malihi tentang harta,
didapatkan dengan cara apa, dan digunakan untuk apa. Ini 4 hal yang harus selalu kita persiapkan. Umur dihabiskan apa, masa muda dihabiskan untuk apa, seberapa besar usaha kita mencari ilmu, seberapa usaha kita dalam mendapatkan harta, caranya bagaimana, kalau sudah ada di genggaman kita, bagaimana cara menghabiskan. Nah, Bapak Ibu, itu sebut sajalah kita bicara tentang pengantar, tentang dunia, hakikat dunia dan akhirat, ya. Nah, sekarang ciri orang yang sukses dunia dan akhirat. Pertama, kalau kita lihat ayatnya, ya, mari kita menjadi orang yang rajin mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan. Kita seru kebaikan minimal dalam lingkaran terdekat kita. Suami ngajak istri, anak-anak untuk berada dalam kebaikan. Istri juga mengingatkan suaminya dan juga anak-anaknya. Atau mungkin yang di rumahnya ada asisten rumah tangga, ya diajak juga. Ada sopir, diajak juga. Pokoknya kita jadi orang yang senang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang beruntung, orang-orang sukses. Orang sukses, orang beruntung itu orang yang selalu menebar kebaikan, mengajak pada kebaikan, mencegah pada keburukan, mencegah dari kemadorotan. Jadi kita ini menjadi duta-duta kebaikan. Nah, ini poin yang harus melekat pada diri kita. Nah, ketika kita mengajak kepada kebaikan, kita tidak sok suci, tidak merasa sok suci. Tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Hikmah di sini ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun berdebat, lakukan perdebatan itu dengan cara yang santun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Tuhanmu Maha tahu siapa orang-orang yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, dan ini bisa kita praktekkan saat ini juga, ya. Yang kedua, saling menguatkan dalam sabar dan kebaikan. Ini ada dalam surat yang sering kita baca. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, manusia itu hidup dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang mengisi hidup dengan karya, dengan amal soleh. Watawassaw bil haq, saling menguatkan dalam kebenaran. Watawassaw bis sabr, saling menguatkan dalam kesabaran. Jadi poin pertama dan kedua ini beririsan, teman-teman sekalian. Saling menguatkan dalam sabar dan kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, menciptakan kebaikan. Jadi orang yang sukses dunia akhirat itu menjadi agen-agen kebaikan. Ya. Terus ciri orang yang sukses dunia akhirat itu mendapatkan kemenangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, ini sering saya ulang-ulangi, dha'iqah itu kata kunci. Karena ada terjemahan yang menghilangkan kata dha'iqah.
setiap yang bernyawa akan mati gitu. Itu ada kata penting yang dibuang. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi yang namanya mati itu dha'iqah, ada rasanya. Wa innauma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya Allah akan menyempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Yang disebut menyempurnakan di sini adalah akan dihisab secara sempurna. Tidak akan dikurangi, tidak akan dilebihkan, apa adanya. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia itu orang yang beruntung. Kan kita lagi cerita tentang orang yang sukses dunia akhirat itu yang bagaimana. Yang pertama tadi selalu menjadi agen kebaikan. Menebar kebaikan, menciptakan kemaslahatan, mengajak untuk terciptanya kedamaian. Secara duniawinya begitu. Nah, kemudian secara ukhrawinya, zuhziha. Dia itu orang yang diselamatkan. Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad fazza. Sungguh orang yang zuhziha, dijauhkan dan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang seringkali melalaikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, menemukan jalan menuju Allah. Nah, jadi orang yang sukses dunia akhirat menurut Al-Quran, orang yang bisa menemukan jalan menuju Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ini kata kunci. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan untuk sampai kepada Allah. Cari jalan. Contoh kita ngaji malam ini, kan ini mencari jalan menuju Allah gitu. Bapak Ibu berbuat satu amal soleh apapun itu mencari jalan. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun. Semoga kamu mendapatkan keberuntungan. Nah ini apa namanya? Kriteria orang yang sukses secara dunia akhirat. Kemudian ya, ternyata orang yang sukses dunia akhirat itu mereka yang bisa membedakan dan mengikuti jalan yang benar. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan tidak sama yang baik dan yang buruk itu. Walaupun yang buruk itu menakjubkanmu. Walau a'jabaka kathratul khabith. Sekalipun banyaknya keburukan itu mengagumkan kamu, tapi kamu bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang punya pikiran cerdas, orang-orang yang berpikiran mendalam, takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi teman-teman sekalian, orang yang bahagia dunia akhirat itu, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang salah itu sekalipun menakjubkan, tidak membuat dia lupa diri, begitu ya. Dan yang keenam, mampu meninggalkan dosa. Intajtanibu kaba'ira matun hauna anhu matun hauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa yang dilarang, dosa-dosa besar yang dilarang,
nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan memasukkan ke dalam surga. Kita lagi cerita kriteria orang yang sukses dunia dan akhirat. Ya tentu ini yang globalnya saja teman-teman sekalian. Kuncinya adalah tadi menciptakan kemaslahatan, kemudian kita selalu berusaha untuk saling menguatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Lalu kita berusaha meraih kemenangan dengan bisa selamat dari azab. Lalu kita berusaha untuk menemukan jalan menuju Allah. Dan kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk serta mengikuti yang baik, ya kan gitu. Kemudian mampu meninggalkan dosa. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukafir ankum sayyiatikum. Jika kamu meninggalkan dosa-dosa yang aku larang, kami akan hapus kesalahanmu dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Wa amma man khofa maqama rabbih. Nah, kekuatan meninggalkan dosa itu ada kaitan dengan kekuatan kita untuk nahan nafsu. Wa nahan nafsa, nahan nafsu, menahan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga lah tempat kembalinya. Jadi ketika kita takut kepada Allah dan dengan takut kepada Allah itu kita bisa mengendalikan dorongan-dorongan buruk kita, maka surgalah tempat kembalinya. Bukankah ini kaitannya dengan masalah kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat? Jadi ketika kita meninggalkan dosa-dosa, insya Allah teman-teman sekalian, secara dunia juga kita akan lebih sukses karena walau bagaimanapun yang namanya manusia itu cinta kepada kebaikan. Kalau kita termasuk orang yang berusaha untuk menciptakan kemaslahatan, menebar kebaikan, kita berusaha untuk mengikuti jalan-jalan kebaikan, kan sebenarnya semua orang itu suka dengan kebaikan. Dan apalagi kemudian diwujudkan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Baik tercela di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situ nanti Allah akan memberikan kebaikan akhirat wa zuhziha, yang tadi wa zuhziha faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung. Nah, kemudian ada bagian terakhir sedikit lagi. Ya. Nah, ini nah, investasi kesuksesan dunia akhirat itu pertama, kesadaran untuk memiliki ilmu. Ini poin pertama. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, menurut arahan Al-Quran dan Sunnah, juga statement dari para ulama salaf adalah pertama kesadaran untuk memiliki ilmu. Sungguh ayat yang menyuruh ini luar biasa, lebih dari 700 ayat. Nah, Imam Syafi'i memberikan satu statement yang sering dikutip, ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka raihlah ilmu dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kesuksesan akhirat, raihlah dengan ilmu. Ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, raihlah dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Gitu. Jadi kalau kita ingin sukses dunia, ya pakai ilmu dunia. Kalau ingin sukses akhirat, ya pakai ilmu akhirat. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ya dua nana kudu pakai ilmu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran untuk menerima dengan ridho.
bahwa yang namanya hidup itu tak selamanya seperti yang kita inginkan. Ada hidup itu harus seperti yang kita jalani. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Sekiranya mereka ridho dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan. Wa qalu hasbunallah. Dan mereka mengatakan, cukuplah Allah, pelindung kami, penolong kami. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Allah dan Rasulnya akan memberikan karunia. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kita semua berharap kepada Allah. Jadi dalam hidup ini kita harus selalu punya prinsip hasbunallah. Cukuplah Allah penolong kita, dan itu merupakan bentuk dari radau ma atahumullah, ya. Ini kata kunci teman-teman sekalian. Mereka selalu ridho dengan apa yang Allah berikan, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong saya. Kemudian yang ketiga, kesadaran untuk introspeksi diri. Kita harus sering melakukan introspeksi diri, berkaca, bercermin, apa yang harus kita perbaiki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dilakukannya agar hari esoknya lebih baik. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, kesadaran untuk perbaikan diri. Jadi poin 3 dan poin 4 ini menyatu sebenarnya teman-teman sekalian. Satu, introspeksi diri, ya, berikutnya perbaikan diri. Nah, dalam bahasa agama perbaikan diri itu namanya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kesadaran untuk menjaga amanah. Nah, jadi ini kita lagi cerita apa, teman-teman sekalian? Ini lagi cerita kita lagi cerita apa namanya? Investasi. Ya, investasi kesuksesan dunia akhirat. Jadi investasinya pertama kesadaran untuk memiliki ilmu, kesadaran untuk menerima dengan ridho, kesadaran untuk introspeksi diri, kesadaran untuk perbaikan diri, kesadaran untuk menjaga amanah. Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Lakukan 6 perkara, aku jamin kamu masuk surga. Pertama, usduqu idza haddatstum, jujur. Wa aufu idza wa'adtum, penuhi janji. Wa addu idza tumintum, tunaikan amanah. Wahfadzu furujakum, jaga kehormatan. Wa ghuddu absarakum, jaga pandangan. Pandangan di sini bisa bermakna pandangan mata, termasuk juga pandangan hati, pandangan pikiran, ya. Kita jangan melihat yang haram, yang bukan haknya. Jangan berpikiran negatif, jangan berpikiran destruktif, tapi sebaliknya harus positif, konstruktif, futuristik, ya. Wa kuffu aydiyakum, dan jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Ya. Saya yakinlah kalau kita menjalani kehidupan dunia, coba Bapak Ibu, kehidupan bisnis, ya, jalankan ini, insya Allah. Orang akan percaya sama kita. Pertemanan, coba lakukan ini. Pertemanan kita akan abadi. Bapak Ibu diberi amanah, ya, sebagai apa gitu. Lakukan ini. Insya Allah. Nabi katakan, aku jamin kamu masuk surga. Kalau kunci ini kita jalankan bisa membuat masuk surga, ya tentu secara duniawi itu akan membuat orang percaya sama kita. Orang akan melihat kita ini sebagai orang yang penuh komitmen. Insya Allah lah, kalau kita jujur, memenuhi janji, menunaikan amanah, kita menjaga kehormatan diri kita, menjaga pandangan kita tidak sewenang-wenang, ya. Jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan, ya. Kalau Bu Feby bisa melihat dari sudut ketika kita punya uang, ya jangan sewenang-wenang. Kita manage dengan sebaik-baiknya. Ini kan lagi cerita tentang
Bagaimana caranya kita berinvestasi untuk kesuksesan dunia akhirat gitu. Ketika kita ada rezeki, ya jangan sewenang-wenang kita menggunakannya. Ketika kita sehat, ya jangan sewenang-wenang. Nah, kita harus betul-betul manage dengan baik. Kesadaran untuk menjaga totalitas, selalu all out. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selalu ahsanu amala. Kesadaran untuk mendengar nasihat. Nah, teman-teman sekalian, manusia itu kadang suka hilaf, manusia itu kadang suka lupa diri, manusia itu kadang suka ada keluh kesah, manusia itu kadang suka muncul kesombongannya. Jadi yang namanya manusia itu butuh nasihat. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Orang-orang yang mendengarkan nasihat lalu mengikuti yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang dapat petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang yang berpikiran cerdas. Lalu kesadaran untuk berbagi. Setiap kali kita berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi harta, berbagi apa yang ada di genggaman kita, sebenarnya kita sedang menanam benih-benih yang akan menumbuhkan berbagai kebaikan. Karenanya ketika kita bicara berbagi, maka selalu kita kutip surat Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir, kemudian tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah lipat gandakan pahalanya. Dan Allah maha luas, maha tahu. Kesadaran akan keseimbangan. Memang betul bahwa kita ini harus mencari akhirat, tapi juga kita tidak dilarang untuk menikmati dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan untukmu di dunia itu untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Berarti kan keseimbangan. Akhirat jadi tujuan kita, dunia juga kita nikmati. Dan semakin banyak Allah memberikan kebaikan, sebanyak itu pula kita berbagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada lagi, ini dalilnya tidak begitu sahih teman-teman sekalian, tetapi ini senada dengan firman Allah. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Ini salah harokatnya. Wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kallan 'alan nas. Tidak ada kebaikan bagi orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Tuh. Jadi tidak ada kebaikan orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Dan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunianya. Dua-duanya tidak benar. Ya. Banyaklah riwayat teguran Nabi kepada orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Sama Nabi kan ditegur. Riwayat yang sering dikutip oleh para penceramah ketika ada orang yang bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mah tidak akan tidur, saya mah mau sholat terus. Yang satu lagi bilang, saya mah tidak akan berbuka, pokoknya mah saya mah tiap hari mau puasa. Kata yang satu lagi, saya mah nggak akan nikah. Nikah itu hanya ganggu ibadah. Oleh Nabi, 3 orang itu diluruskan. Kata Nabi, ya, aku orang yang paling takwa di antaramu. Aku nggak pernah begadang. Ya, aku tidur, lalu aku sholat. Aku tidak pernah puasa tiap hari kecuali Ramadan. Kalau kamu mau puasa yang maksimal, sum yauman waftir yauman, sauma Daud. Kamu lakukan saum Daud, sehari berbuka, sehari saum. Lalu kata Nabi,
Atazawwajun nisa, aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan umatku. Nah, ini kalimat teman-teman sekalian menegur orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Salah. Keliru, ya. Makanya oleh Nabi dibenerin juga. Keliru. Dan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Apalagi ini keliru juga. Hendaklah memperoleh keduanya secara bersamaan. Karena sesungguhnya dunia itu balagun ilal akhirah. Ini kata kuncinya. Balagun. Balagun itu penyampai. Yang menyampaikan kepada akhirat. Wala takunu kallan 'alan nas, dan jangan kalian mempersulit menjadi beban orang. Kamu nggak boleh jadi beban orang. Nah, gitu. Makanya dalam Islam mencari nafkah, berjuang, hidup mandiri itu salah satu amalan mulia. Karena wala takunu kallan 'alan nas. Kamu jangan mempersulit orang. Kamu jangan jadi beban orang, gitu. Kamu cari dunia untuk akhirat dan kamu tidak perlu meninggalkan dunia demi akhirat. Jalani saja semuanya secara seimbang. Karena fa inna dunya balagun ilal akhirah. Karena sesungguhnya dunia itu yang menyampaikan akhirat. Dan yang terakhir adalah kesadaran untuk mengubah keadaan. Innallaha lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat itu menjaga kita dari depan belakang. Mengikuti apa yang Allah perintahkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kata kuncinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah sampai mereka mengubah dirinya. Jadi ternyata kita harus punya kesadaran untuk selalu mengubah keadaan. Tentu mengubah hal yang buruk menjadi baik. Teman-teman sekalian, ya itu yang bisa kita bahas hari ini. Teman-teman bisa menambahkan, juga bisa mendiskusikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rifka jigana Jumat kita nanaon kan samil jeung minggu 24 urang. Iya, Pak. Sami wae, Pak. Sami wae jeung tulisannya eta-eta keneh ya gitu. Widi, Juli, Tuti, Teddy eta-eta keneh. Au. Hadir. Iya, Pak. Sambil nonton ya mah. Bukan Pak saya, Pak. Jadi Pak Rifka nyoba ombak teh bener teu kudu musyawarah mah moal aya ieu juga. Moal aya mufakat juga nah. Akhirnya ujung-ujungna mah geus lah tong aya pengajian gitu kan. Ulah tuh, Pak. Iya tuh, selamat datang Ria. Pilih aya nu bade nambihan heula Bu Febi, Pak Yoga ya. Mangga siapa lagi atau Pak Rifka. Ini teh saya ketitipan pertanyaan tapi Pak urusannya sareng waris tapi Pak. Nya teh naon mun tiasa dijawab jawab, mun teu tiasa dijawabnya kayak ka ahlina. Iya. Ini aja paling ya Pak ya singkat aja karena kalau diceritain panjang meureun. Saya coba tadi singkat. Ini ada suami, istri. Nah, si suami ini semata wayang. Orang tuanya sudah meninggal. Nah, terus punya anak perempuan semua, lebih dari satu. Nah, ceritanya si suami ini ya si bapak ini meninggal. Singkat cerita warisnya untuk istri 1/8, anak-anaknya 2/3. Karena tidak punya anak laki-laki maka ada bocor ya Pak ya Pak. Kurang kalau bahasanya kurang sopan mungkin bocor ya Pak ya. Sebesar 5/2/4 cenah. Nah, ceritanya kebocoran ini belum tahu harus dibagaimanakan, jadi didepositokan. Nah, ceritanya setelah didepositokan, katanya ketika mau diambil,
bukan pada waktu jatuh tempo, maka ada penalti katanya. Anggap saja yang harusnya diambil nilainya harusnya anggapannya nilainya 1 juta, yang terambil cuma 900.000. Nah, ini yang 100 ribunya bagaimana? Apakah harus tetap digenapkan itu yang bocornya itu atau bagaimana, Pak? Kartos tuh, Pak. Ya, satiasa Ya, punten, Pak. Ya, memang teman-teman kita harus gini aja sih sebenarnya, kalau rincian waris itu sangat rinci sebenarnya di surat An-Nisa kan, dari mulai ayat 7 sampai dengan ayat 14. Nah, betul bahwa kalau kita tidak punya anak laki-laki, harta itu tidak utuh diterima oleh keluarga inti. Jadi kalau kita tidak punya anak laki, maka adik kakak kita itu dapat. Saya misalnya saya tidak punya anak laki, anak saya perempuan semua misalnya. Maka kalau saya meninggal, adik-adik saya termasuk yang dapat warisan juga. Karena saya tidak punya anak laki. Tapi kalau saya punya anak laki-laki, ya sudah. Warisannya cuma istri saya dan anak-anak. Selesai urusan. Gitu loh. Nah, yang ini kan kejadiannya tidak punya anak laki ya, Pak Rifka ya? Ya, betul, Pak. Nah, lalu dana itu disimpan, sebutlah didepositokan. Pas dicairkan karena belum waktunya, kena penalti. Ya. Nah, ini ditanggung oleh siapa gitu ya? Ya. Ya, aku sararea atau orang-orang yang berhak teh. Ya, maksudnya yang tadinya 1 juta karena kena penalti jadi 900.000, jadi yang harus dikeluarkan harus tetap bulat 1 juta gitu ya, Pak ya? Nah, 800.000. Oh, nu 800.000 unggul. Jadi yang 100.000 kena administrasi, potongan nggak usah harus. Itu yang saya bilang, itu mah berarti kan jadi ditanggung bersama. Oh ya, oke. Jadi yang saya bilang ditanggung bersama yaitu. Ya. Jadi dikeluarkan dari yang memang real. Ya. Uang nasa 800 ya nasa 800. Seperti halnya begini, ketika ada warisan sebut saja 1 juta, ya kan mimba diwasiyati yusina bihaudain. Kalau kita ada warisan, selesaikan dulu wasiat dan hutang-hutangnya. Nah, jadi kalau warisannya 1 juta, ternyata dia punya hutang. Tinggal 300.000 deui. Mana nu dibagikan? Bukan nu 1 juta. 300.000 kan? Nah, gitu. Nah, begitu juga yang tadi. Karena kena penalti, ya bukan yang tina 1 juta, tina 800.000. Wallahu a'lam, tapi mungkin ini Bu Febi mau menambahkan atau teman-teman yang lain ya, Pak Jamhur, Pak Yoga. Mungkin dikit aja Pak Am terkait waris. Ya. Jadi memang satu, ini kan karena banyak sekali pertanyaan tentang waris, kita perlu sadar bahwa kita perlu belajar ilmu faraid, paling tidak punya wawasan tentang ilmu faraid. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah di apa ya Pak Am namanya, bahwa yang pertama kali diangkat itu memang ilmu faraid ya Pak Am ya. Makanya ya, banyak sekali yang paling duluan tidak diamalkan. Ya, paling duluan tidak diamalkan itu ilmu faraid gitu ya. Karena memang ya kalau namanya udah kena harta mah kadang-kadang saudara juga jadi gelap mata gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita kan sekarang juga harus paham bahwa di Indonesia ini kan kita menganut kompilasi hukum Islam. Jadi memang hukum waris itu sudah juga dikuatkan dengan hukum positif yang diakui oleh negara. Nah, oleh karena itu jadi lebih penting lagi gitu bagi kita untuk lebih paham. Kemudian terkait isu yang ditanyain sama Kang Rifka, memang kalau tidak punya anak laki-laki itu sebutannya adalah tidak punya penutup waris.
gitu. Karena anak laki-laki adalah penutup waris disebutnya. Penutup waris artinya supaya harta warisan itu tidak akan keluar dari keluarga inti. Nah, kalau tidak punya anak laki-laki, resikonya dia akan kembali ke garis laki-laki gitu. Kalau bapaknya meninggal, maka akan kembali ke garis laki-laki. Misalnya dia punya kakak, punya adik, bahkan kalau misalnya bapaknya masih hidup, bisa sampai ke bapaknya gitu. Kemudian apa namanya, menyangkut tadi, ini uangnya didepositokan, tapi karena dicairkannya tidak pada saat jatuh tempo, maka kena penalti. Sebenarnya saya agak ini juga sih, agak pengen tahu juga kunaon atau rurusuhan teuing dicairkan. Kan kalau misalnya sudah pasti gitu, ahli warisnya siapa, ya ditunggu aja tuh sampai jatuh tempo gitu kan. Kecuali memang masih ada dispute, lalu uangnya mau cepet-cepet dikeluarin atau mau diapain gitu. Mungkin kalau misalnya sama seperti pendapat Pak Am tadi ya, kalau misalnya memang ini mah ahli warisnya pengen cepet-cepet dicairkan, oleh karena itu belum jatuh tempo dicairin, ya udah itu mah resiko yang pengen ya gitu, resiko yang pengen ya ditanggung bersama oleh mereka, kecuali mau sabar gitu. Uangnya nggak akan kemana-mana, begitu jatuh tempo keluarnya utuh, silahkan dibagi gitu. Itu mungkin Kang Rifka. Bentar, Momi mungkin salah paham. Jadi sebetulnya kurang lebih seperti ini. Jadi bapaknya meninggal, si istri dapat 1/8, udah kasihin. Si anak-anak karena lebih dari satu anaknya jadi bagian 2/3, udah dikasihin. Nah ini yang kebocoran ini nih. Nah ada kebocoran ini yang harus dikeluarkan tapi ditangguhkan gitu, jadi didepositokan gitu. Nah ketika mau dicairkan kena penalti itu. Nah ini si nilai penaltinya ini apakah ya sudah saja biarkan atau juga harus tetap bulat gitu, harus diganti. Akan dicairkan untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak atas 5/2/4 itu kan? Bukan. Mau dicairkan untuk keperluan lain. Bukan, mau ibaratnya kan kalau kebocoran ini jadi baitul mal ya, Pak, ke baitul mal atau jadi zakat itu teh tugasnya. Nah ini yang juga rada bocoran. Kalau masih ada keluarga dari pihak bapaknya sih itu nggak ada. Oh sudah tidak ada, bapaknya nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya. Nggak ada. Jadi ya itu, jadi bocornya tuh harus ke baitul mal yang saya tahu gitu. Tapi juga tidak langsung. Saya aja tuh Pak Mole. Ya itu berat. Kan soalnya kalau misalnya yang seperti itu, kalau tidak punya kakak atau adik laki-laki atau bapaknya dari yang almarhum sudah meninggal, maka bisa dicari juga adalah anak laki-laki dari kakak atau adik laki-laki. Nggak punya kakak, ada semata wayang. Waduh. Berarti terjangkap ya Pak Mol. Ya pokoknya warisnya terjangkap makanya disebut bocor. Bocor. Ya. Kenal saya ya. Pusing-pusing aman. Mau ngajuin jadi wasiat, Ya kalau misalnya kasusnya seperti itu harus ke baitul mal, ya sudah gitu. Misalnya segitu ya sama seperti pendapat Pak Am tadi, itu ditanggung aja sama semuanya gitu. Udah badi kumaha deui gitu ya. Ya. Artinya kalau dianggaplah kebocoran itu nilainya 1 juta dan didepositokan, ketika dicairkan cuma 900, jadi yang harus ke baitul mal kan tetap harus 1 juta gitu kan? Ya. Kan kepotong maksudnya mah Mom, kepotong. Kedahnya 100 karena penalti kepotong 100.000. Nah, kalau saya sih tetap 900.000 atau 1 juta gitunya Pak Mol. Ya, betul. Salah siapa-siapanya mah nggak ini. Ya. Memang kalau saya sih concernnya kalau waris itu mungkin mohon dikoreksi nanti Pak Am, itu juga kan mungkin kita harus lihat juga berbagai kemungkinan. Misal dia anak tunggal, dia punya nggak saudara sesusuan gitu. Itu kan juga. Nah, atau dia punya, ya itu memang harus dicari. Kalau emang udah benar-benar nggak ada, oke, berarti seperti itu. Karena kalau masih ada, ya memang harus ditunaikan gitu ya. Ya.
Khawatir yang caleng teh mah pamol manjat teh sih eueuh dulur sakieu asa balatak di dunia teh. Manya eueuh nu naik aku dulur, ngaku atuh. Udah, Ya, boleh buat. saya eta teh lumayan atuh 800 ge. Dulur Karunya Pak Rifka lieureun eta 100.000. nya. Iya. Ya sudahlah. Ya, jadi Jangan memang harus betul kata Bu Febi, dicari saudara nu pang jauh-jauhna gitu nanaon. Selama di Paluruh. di Paluruh sagaris-garis nate gitu loh. Ya ari tos teh aya teh eting mah kumaha deui gitu. Tapi jigana zaman ayeuna mah asa teu aya nu kitu teh asa. Ya. Banyak kan ngaku-ngakunya. Ngaku jadi baraya aja paham. Kamu kalau bahu waris tuh. Ya, tapi bisa saja itu terjadi tapi kasus yang sangat jarang gitu. Ya. Saya pikir si Ua Bibi nanti araya keneh tadi teh gitu. Oh ini mah benar-benar semata wayang ya. Semata Pasti wayang. aya sasahadei gitu. Ayah dari almarhum juga semata wayang nih, Kang Mole. Nggak tahu. Ayah dari almarhum. Ayah dari. Karena kan dari garis ayah ke atas bisa saja ayahnya masih punya. Jadi yang almarhum masih punya om gitu kan? Ya ini mah sigana ayahna tunggal, akina tunggal, terus uyutna tunggal, wah geus ribut. Emang gua kirang saya bibit nawe tunggal terus. Ya, jadi kalau misalnya dia anak tunggal, ya kan bapakna si almarhum ini kan tunggal, anak tunggal. Kan dia teh punya bapak meureunnan Pak Rifka. Nah bapakna tunggal oge henteu. Namun misalnya henteu tunggal, ya. Nah, kan meureunnan aya eta teh anak oge ti jalur eta. Biasa eta. Itu biasanya. Iya. Ya kayaknya eta paham spesialisasi tunggal ya Tunggal. Tapi ternyata bapak nage tunggal, terus akina tunggal, terus umutnya tunggal, memang ini jarang pisan gitu. Pasti punah. Ya generasi bakal punah ya. Kamu putrana istri sadayana tuh. Ini juga nama. Oke. Tapi ada catatan ini kaitan karena waris gini teman-teman sekalian ya. Kalau kita punya harta memang bisa dengan beberapa cara. Pertama, cara warisan. Nah, kalau mau cara warisan ya tentu ditunggu sampai kita mati. Tapi bisa juga dengan cara hibah sebenarnya. Saya misalnya ya sudah menghibahkan untuk anak-anak saya ini. Dan saya bilang bahwa ya kalau papa meninggal, papa udah nggak punya apa-apa ya gitu. Udah dikasihin ke kamu semuanya. Boleh nggak itu? Boleh. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menimbulkan i'dilu baina abnaikum. Kita harus adil terhadap anak-anak kita saat hibah. Jadi teman-teman, harta yang kita punya bisa saja dihibahkan. Yang tidak boleh itu wasiat kepada ahli waris. La wasiat ahli waris. Tidak boleh ada wasiat harta kepada ahli waris. Kalau papa meninggal, ini untuk kamu. Nah, nggak boleh. Ini tidak berlaku karena kaitannya dengan harta warisan. Begitu. Nah, jadi kita juga harus antisipasi, jangan sampai setelah kita meninggal, na'udzubillah, anak-anak berebut harta. Nah, jangan sampai kita kudu berusaha untuk mengkondisikan sedamai mungkin. Gitu. Jadi ada orang yang ketika meninggal, dia memang udah nggak punya apa-apa. Gitu. Saya misalnya meninggal, saya udah nggak punya apa-apa. Paling saya bilang, mun papa maut, mobil we eta hiji punya papa. Motor hiji, sepeda we dua. Gitu. Nya sok we eta mah ek dijual sok, ek diangges sok we. Pokona mah mun papa maut ngan ukur aya mobil jeung sepeda. Tos we. Tabungan meureun sakedik. Nah gitu. Nah, gitu. Pertanyaannya, boleh nggak kita juga ngasih ke istri, ke anak? Ya, itu kan kalau kita hidup mah harta itu bisa kita kasih gitu. Nah, Pak Punten Pak, dipotong pertanyaannya. Seandainya
kan ini Bapak cerita udah dibagikan ya. Ya. Anggaplah saya juga sama seperti Bapak udah dibagikan. Seandainya apa yang sudah saya kasihkan, misalkan saya udah kasihkan ke anak-anak dan istri misalkan. Efeknya si anak meninggal duluan tak kumaha Pak? Diambil lagi. Jadi warisan orang atuh. Iya. Ya misalnya saya udah kasih ke anak saya. Kan kita nggak tahu umur mah bisa saja anak yang duluan meninggal, benar nggak? Ya. Nah, saya udah kasih, saya udah nggak punya apa-apa, sudah saya kasih ke anak saya. Nah, anak saya meninggal. Nah, dia punya istri. Misalnya anak saya laki, dia punya istri, dia punya anak. Ya. Nah, ibu bapaknya masih ayah, saya masih ayah. Maka saya dapat 1/6 kan gitu. Istrinya dia dapat 1/8. Nah, sisanya untuk anak yang laki dan perempuan misalnya. Nah, jadi balik lagi, jadi harta saya jadi dapat warisan, Pak Rifka. Ya. Balik tuh ya. Ya, memang waris teh pelik ya. Jadi begini, seringkali punten saya cerita ini karena saya tuh sering loh menyelesaikan sengketa waris. Sering sekali gitu, orang sengketa waris. Kadang-kadang memang betul kata Bu Febi itu, kalau udah bicara harta, dulur dia bisa jadi musuh gitu. Dari semua kasus problem terjadi, ternyata itu diciptakan oleh orang tuanya. Nah itu misalnya gini. Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, hati-hati seringkali sengketa waris itu justru dibikin oleh si almarhum orang tuanya. Contoh gini. Saya menghibahkan harta kepada anak saya tanpa sepengetahuan yang lain. Ya, misalnya gini, tetehnya rumah yang di Cicadas mah ke teteh. Jadi mun papah maut, da eta mah udah punya teteh, nya ke teteh we. Untuk kamu. Saya cuma ngomong ke anak saya yang perempuan. Kan anak saya 3. Nu 2 teh di bejaan ku saya teh nggak dikasih tahu. Begitu saya meninggal, pas bagi waris, anak saya yang perempuan bilang ya ke kakak, ke adik-adiknya kalau rumah yang di Cicadas mah ya bukan warisan ya. Karena itu mah sudah dikasih ke teteh. Kata anak-anaknya, emang anaknya si papa cuma kamu? Kita juga anaknya. Kebayang tuh. Nah ini yang saya bilang, ini yang bikin cekcok itu ibu bapaknya. Makanya kalau mau hibah, kumpulkan semuanya. Nih, ini kamu ini kamu ini kamu ini. Gitu. Kalau misalnya bisi pas saya sok atuh di mana? Di undi, boleh nggak? Boleh. Ya tanah, sok. Luasannya dari segi harganya nah, sama gitu kan? Mendekati, sok mana? Pilih. Jelas itu. Nah, yang sering kali jadi berantem itu si orang tua yang ngomong hibah ke satu orang, tidak ngomong ke yang lainnya menganggap itu harta warisan, si yang satu lagi menganggap itu mah sudah dikasih. Kayak begini suka jadi cekcok juga nih. Misalnya rumah itu ditinggali oleh anak yang paling gede. Ya. Si anak yang paling gede teh nganggap itu rumah manehna padahal rumah warisan gitu. Jadi rumah-rumah yang lain memang jadi warisan, tapi rumah yang dia tinggali karena dia merasa ngurus ibu bapaknya, merasa itu miliknya. Nah, itu juga suka jadi berantem juga. Ya. Nah, pokoknya malah teman-teman harus hati-hati, waspada. Jangan sampai kita meninggal, anak kita berantem hanya karena harta yang kita tinggalkan. Gitu. Ini pertanyaan jadi bertambah ini Pak. Tenanonnya ada Pak, ada masih kena waktunya Pak. Ini masih kena soal waris. Nah.
mau Karena nitip- warisannya. Iya, Kita bayang tuh. Kena investasi dunia akhirat karena waris. mentas. Emang Berarti apa tuh, Pak? investasinya udah ada, tinggal kumaha ya mun Muhammad. Iya betul. Nah ini ceritanya di masa orang tua hidup pernah memberi aset tanah ke anak. Karena suatu hal diminta lagi sama orang tua pada saat orang tua meninggal. Nah, mata. Anak tersebut menganggap itu hutang dan dia menginginkan pada saat pembagian waris dikeluarkan dulu baru bagi waris. Apakah bisa begitu? Secara sebetulnya dalam pembagian waris sudah ada wasiat dari ortu, itu bagaimana penyelesaiannya? Jadi udah ngasih, Pak. Terus diminta lagi. Dan tadi Terus sudah gitu meninggal. Nah, yang itu bagian yang tanah itu jangan dianggap waris karena sudah diwasiatkan. udah diwasiatkan apa udah dihibahkan? Anak tersebut menganggap itu hutang dan meninggal pada saat pembagian waris bahwa dianggap hutang oleh dikeluarkan dulu baru Nah, teman-teman, coba iya tah contoh nu bakal jadi pasea barudak teh. Ini contoh nu nyata. Iya teh sering kali saya teh menyelesaikan kasus kayak begini. Ngasih diambil lagi. Dijanjikan, hanya dijanjikan aja seperti contoh yang Bapak tuh tadi ya, dijanjikan unggul mah. Ya, mata ulah janjinya. Tapi lah kalaupun sudah terjadi kan itu jadi wasiat namanya. Ya mun Bapak maut, rumah yang tetanggaan dengan Pak Rifka di Kota Baru ke AA mun Bapak maut. Jadi naon eta? Hibah apa wasiat? Pada ahli waris nggak boleh ya, paham? Nah, itu wasiat. Berarti desah. Nggak boleh. Harta, tesalah wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tapi kalau saya punya anak angkat, saya boleh berwasiat. Mun Bapak maut, kasih si ini, ya. Nah, tapi atsulusa maksimal 1/3 gitu. Jadi kalau anak angkat boleh dapat wasiat karena dia sebenarnya tidak dapat warisan. Tapi ahli waris mah tidak boleh. Nah, kalau yang kasusnya barusan, kalau meninggal ini untuk kamu jadi wasiat, berarti tesah. Tetap dihitung sebagai harta warisan milik bersama ahli waris gitu. Nah, teman-teman, model kayak begini yang bikin pasea anak. Maka kita mas sebagai orang tua jangan mengkondisikan. Kalau mau warisan, udah warisan saja. Ya. Nah, paham ya. 100% tegas warisan semuanya. Pokoknya mun Bapak maut, kakara marane menang harta ti Bapak. Nah, gitu. Dasar si Papa mah pelit. Baik, pokoknya mah warisan. Jangan nyarios kasih anak, kasih nyaliranya, paham? Duaan. Duaan. Itu jadi pasea we. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ini memang harus harus jadi catatan lah. Saya seringkali bicara sama anak-anak bahwa papa teh seringkali ngurusin orang berantem karena harta. Kade ulah sampai kalian pasea karena harta. Sok ya. Nah, jadi teman-teman ya kita ge mun berhartanya ari model saya teh aya harta mah naon ek dibagikeun atuh. Ieu mah lamun kayak Pak Rifka ya, kayak Bu Feby kan hartanya banyak jadi kan jelas naon nu dibagikeun. Ari saya mah nganu kur sapeda itu naon. Sapeda. Coba sapedana ge ieu denan teh. Aya pahamnya pas saya anu percaya. Ini ada pertanyaan Pak Rifka eta ti Reni. Reni ya, Syefa. Ini dari Amerika nih Pak. Bu Reni cenah naros kenapa ini di chat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ada keluarga. Waalaikumsalam. Ada keluarga yang ayahnya bekerja di bank konvensional kemudian meninggal.
dan istri beliau masih menerima uang pensiun sampai sekarang. Kemudian sang istri baru memahami bahkan bank konvensional berbasis riba dan sekarang metadata resah apakah tetap mengambil uang pensiun yang sangat dibutuhkan untuk biaya hidup atau tidak. Bagaimana menghadapi kondisi ini? Canak we lah. Canaknya panjang. Bismillah. Pugu hirupna susah kumaha kan di sini yang sangat dibutuhkan kan. Iya. Kenapa malam ini banyak yang tidak mau uang ya? Awe, asalnya ya udah. Ya Allah. Enggak, ya kan gitu. Kan uang pensiun yang sangat dibutuhkan berarti kan butuh. Betul. Canak we naon inilah lieur kieu. Lebih prioritas itu ya kebutuhan ya Pak Am. Jangan Daruriyah ya Pak Am. Apa? ya Daruriyah. prioritas. Iya kan kedaruratan mah jadi peminta-minta ya kan gitu. Kecuali kalau gini, Pak Am uang saya udah terlalu banyak, saya ragu. Enggak eta ka baitul mal tah uang pensiun teh. Ari sangat dibutuhkan mah canak we naon sih susah-susah. Ya betul, setuju. Kecuali kalau gini, Pak Am uang saya alhamdulillah masih ada gitu. Ieu teh uang pensiun ti bank konvensional kumahanya. Ibu ragu, dak mayuri buka canak masukkan dalam kegiatan sosial atau selesai. Tapi Pak Am butuh pisan, ini sari butuh pisan mah cokot, naon sih Mata kenaros ge pengen, Pak, lamun teu kenaros. Jadi memang maksudnya ya ada saat di mana kita hidup tuh yang realistis saja. Ustadz, maaf Ustadz. Nggak, jadi itu bukannya haram ya? Maksudnya apakah jadi haram itu? Maksudnya Karena berbasis riba. Iya. Iya Bu, kan itu tadi disinggung karena kedaruratan. Kalau Ibu merasa bahwa Ibu tetap merasa ragu ya jangan diambil. Jadi hati nurani aja ya buat sang ibu itu. Ya, jadi tinggal tanya nuraninya, tapi juga memang lihat keadaannya juga gitu. Karena kan Bu Febi lah nanti yang bisa menjelaskan tentang bahwa yang namanya bank konvensional itu memang ada unsur ribanya, tapi tidak semua boleh jadi mekanisme bank konvensional itu produknya riba gitu loh. Ya kan gitu. Apalagi ini kan sudah dijalani. Terus yang bersangkutannya justru sudah almarhum kan gitu. Ini kan kaitannya dengan istrinya almarhum gitu. Kalau saya melihatnya sisi yang realistis saja bahwa ya kalau kondisinya seperti itu kan si almarhum si istrinya kan tidak bekerja di situ. Hanya dulu suaminya pernah bekerja. Terus memang tidak ada sumber penghasilan kecuali itu. Ya terus kumaha deui. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurah, suatu yang kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Walaupun nanti akan dibantah, segala darurat. Jadi saya kayak pernah akhirnya saya tidak melanjutkan diskusi karena kekeh pokoknya namanya bank konvensional teh haram mutlak. Cek saya teh Aris eta si ustadnya punya itol henteu. Punya kan itol teh pakai bank konvensional. Kartu debit. Jadi maksudnya boleh lah. Tapi entong ketat teuing gitu. Oh si Hengki seri atau Pak Hengki. Orang mandiri seri orang bank. Kalem ki. Mari aman. Calik duit. Nah, terus cek saya teh ari eta meuli pulsa manehna pake naon? Henteu cenah saya mah ti Indomaret. Heuh Indomaret teh pake bank eta teh. Kumaha sih? Cenah saya mah meuli pulsana. Ibu-ibu saya kalau beli pulsa itu ke minimarket tidak pernah pakai M-Banking. Haram pakai M-Banking. Hari si Indomaret teh kan pakai bank. Oke, kumaha sih? Pak, belok heula pertanyaannya. Jadi, Pak ini mah simpel Pak. Kalau umroh percikan iman sudah dibuka cenah? Umroh sudah, tapi kita masih menunggu juklaknya, petunjuk pelaksanaan teknis detailnya dari pemerintah.
Sampai sekarang belum ada. Tapi persiapan-persiapan Mas sudah hanya kemungkinan seperti umroh waktu kemarin pernah uji coba Teh. Jadi semua ditanganinya jadi seperti jadi G2G gitu loh. Tidak B2B. Jadi kalau kita haji itu G2G sebenarnya haji itu. Kita beli paket saja dari pemerintah sana. Nah, kalau umroh kita ngurus sendiri hotelnya, bisnya, penerbangannya. Nah, karena kondisi begini kelihatannya seperti yang umroh awal. Jadi kita beli paket ke mereka. Jadi misalnya Percikan Iman punya standar bintang 5, nah beli paketnya bintang 5 lagi, tapi hotelnya mereka yang pilihin gitu. Tidak kita yang milih. Jadi karena mereka ngasih standar bintang 5, jaraknya sekian, nah harganya sekian gitu. Dan pengelolaan juga diserahkan ke mereka jadi ya Pak. Nah, jadi memang sekarang ini tahap awal sepertinya baru itu dulu, tapi lama-kelamaan mungkin mudah-mudahan ada kelonggaran-kelonggaran. Amin. Ada kelonggaran. Duh, ya nutos di Baruka ya naon ya pada naras naon. Mungkin saya mau tanya dikit. Iya, Pak Hengki. Jadi tadi ngomong-ngomong terkait bank konvensional, asuransi juga sama lah, konvensional juga ada, perusahaan juga ada apa namanya aset manajemen itu juga konvensional. Jadi sebetulnya itu haram apa enggak sih Pak? Kerja di tempat seperti itu gitu. Pelatihan khusus jeung Bu Febi, Pak Hengki. Jadi soalnya saya sudah tanggung banyak pahala, Pak. Jadi kepada ahli. Tapi gara-gara ini jadi dosa saya bertambah. Ilmu saya tidak di situ nih, asli. Ya, itu mah ilmunya Bu Febi nih. Jadi nanti kudu ada kajian khusus. Wah, boleh. Ayeuna Pak Hengki mah teruskeun heula we lah. Sempat tanya sama Rifka, cuman Rifka bilang ya tapi kan kita harus tetap kerja gitu kan, bisa menafkahi keluarga gitu. Tapi kalau dosa mah saya resign sih. Nggak jadi jadi IO. Hei. Siap beli Ranger. Terus kalau kita juga naruh uang gitu kan, saya kan juga naruh uang di reksadana segala macam, itu haram apa enggak? Nah iya mah pertanyaan semuanya ke Bu Febi ini mah, bukan ke saya. Maksudnya yang bisa menjawabnya beliau kan gitu. Tapi jika namun dijawab mah itu panjang pisan ya Bu Febinya. Nah Pak Rifka betul nanti satu saat saya juga ikut ngaji. Nanti Bu Febi narasumbernya bahas tentang reksadana, tentang apa investasi yang sekarang ini banyak ditanyakan ke saya juga Bu, apa sih namanya? Saham, ya saham. Trading trading tehnya. Terus juga nanti masalah Bitcoin ya, Bitcoin itu kripto ya. Nah, kripto. Nah, yang gitu-gitu kayaknya Pak Rifka ini menarik, tapi saya nggak punya ilmu itu, Bu Febi yang punya. Saya juga nanti ikut ngaji, nanti Bu Febi narasumbernya. Gini aja tuh kita pastiin ya nanti pertemuan selanjutnya ya. Ya, pertemuan selanjutnya nanti narasumbernya Bu Febi. Pak Hengki moderator, Pak Hengki. Berarti itu mulainya mesti habis maghrib kayaknya agak lama. Atau Prita. Oh ya ada si Prita. Prita tuh juga kerja di bank tuh. Iya soal kripto itu seru tuh. Iya kalau kripto sampai hari ini tuh belum ada arahan dari masih digodok gitu ya di DSN MUI untuk menerjemahkan sebenarnya kripto ini apa gitu. Apakah mata uang atau komoditas atau apa gitu. Karena unsur gorornya atau ketidakpastian itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau untuk kripto memang kita masih wait and see, menunggu arahan dari DSN MUI kalau untuk kripto Kang Hengki. Gitu.
Jadi mumpung masih belum jelas ki, bebas. Mumpung gorornya masih tinggi, ya tahu gak ngerti lah sebelum jadi pendaftaran gak berusaha. Ya, Soalnya pembentan ayat fatwa senang. Mumpung. Pak Am Duki ini lagi jelas banget ini kan. Saya sama Pak Yoga teh memang kita opposite attraction ini sebenarnya memang. Nu hiji berhati-hati, nu hiji bebeskeun gitu. Itulah Pak. Jualan hati-hati Pak Ripu. Nanti paling asli ini saya sangat berharap nanti Bu Feby memberikan materi, nanti judulnya apa? Minta aja judulnya ke Bu Feby yang kira-kira memberikan wawasan ke kita hal-hal yang kaitannya dengan masalah muamalah, keuangan, investasi. Mungkin ini ya Pak Am, kita biar ada pegangan dulu, mungkin kita mencoba mengupas dari fatwa-fatwanya DSN aja Pak Am, karena kan itu adalah fatwa yang kemudian mendasari aturan-aturan tentang keuangan di Indonesia gitu. Jadi mungkin dari situ aja dulu. Karena kalau misalnya kita lihat itu fatwa bahwa bunga bank itu haram sudah dari tahun 2004. Itu fatwa MUI gitu ya, tahun 2004 sudah keluar. Nah, tapi ya kita lihatlah nanti, karena kan semuanya juga berproses ya. Kita baru punya bank syariah itu kan tahun 92 gitu. Jadi kalau dari industri sebenarnya masih sangat muda gitu. Dan masyarakat juga masih belum semuanya teredukasi gitu tentang apa sih itu keuangan syariah, kenapa gitu beda dengan yang konvensional gitu. Mungkin Pak Am. Mohon. Berarti bulan depan ya Pak Rifkat. Kita nih jadinya sebulan sekali sekarang. Kalau bisa seminggu sekali lah. Aduh. Soalnya sok poho orang teh mungkin 2 minggu sekali teh enggak mending. Nanti kita schedule lagi lah, Pak. Iya. Tapi mungkin kalau hari Jumat Kang Rifka ya. Sebenarnya kalau hari Jumat itu setelah maghrib saya ada jadwal kuliah Pak Am, karena sekarang lagi kuliah lagi. Alhamdulillah. Kuliah lagi belajar hukum Pak Am, sekarang hukum ekonomi syariah. Gitu. Jadi biasanya suka sih ada kuliah ya. Kuliah kalau Jumat malam. Hari ini kebetulan nggak ada karena dimajukan oleh dosennya tuh jam 1:30 tadi. Apalun aya pengajian orang kan Rifka. Sieun ku Pak Am. Iya. Ya kalaupun mau Senin boleh, Selasa boleh. Pak Rifka. Ayeuna mah iraha we lah da. Buktinya tuh dar we anger-anger jalmina ieu keneh. Ya. Oke lah. Padami we Pak Mol ke padami lah. Insyaallah. Padami mohon. Abdi mah ngiringan lah. Ngan ayeuna mah kieu we ulah Sabtu Minggu we. Ya. Ya siap. Paham. Ya. Hari lain mah oke lah, gampil penyesuaiannya. Ya. Wengi mah. Ya. Siap. Saya mah kapan aja. Ya. Hubungi manajer saya, Pak Yoga. Oke. Siap. Amuran saya teki. Oh, ulah teki. Manajer. Ya lah. Manajer. Supersif pakai atau nggak manajeran bojo. Saya mah pengajian teman-teman. kapan aja le. Siap. Jangan orang mah prioritas Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Pak sebenarnya begini Pak, sebenarnya masukan buat Bapak. Kemarin beberapa kali nggak ada pengajian tuh Pak Hengki ngisi acara Pak. Alhamdulillah. Ya, pengajian Iya. Pak. Tapi ya cuma gitu, Pak. berdua sama Rifka Pak. Yang lainnya nggak ada yang mau dengar soalnya. Lagi dipaksa Pak. Oke. Ya, saya lupa minta maaf ke teman-teman kemarin. Seberapa kali batal 2 kalinya? 2 ya. Ya, Tilu, 2 Pak. kali. Oh, tilu. Saya sekali. Aduh. Oh, iya. Ya, teman-teman sekalian, mungkin itu aja dulu ya. Tur nuhun, Ya. Pak.
Sami-sami kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, saya pamit. Mangga bilih bade ya. Diteraskeun ceramahna ku Pak Hengki nya. Mangga abdi pamit ya. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Pak. Amin. Nah, eta masih banyak pertanyaan, Heng, jawab bola.